Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan nikmat Allah, senantiasa mendapatkan mutiara dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini yakni menyelami Sang Pencipta. Bagaimanakah cara menyelami Sang Pencipta? Selama ini kita bersama para sahabat-sahabat menyimak paparan-paparan uripi Allah, seolah-olah sudah memahaminya, seolah-olah sudah mengerti apa yang dipaparkan selama ini. Akan tetapi kebanyakan kita masih berenang-renang di permukaan samudera yang luas. Kita bingung mau menyelam, ambil permatanya, mau nyelam takut mati. Di mana mutiaranya tidak bisa kita capai. Maka dari itu cara menyelami Sang Pencipta, marilah kita buka di surat Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Mari kita simak bersama-sama, buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi yang di sini yang dimaksud bukan menyebut namanya Allah. Untuk mengenal Allah tidak cukup hanya untuk menyebut saja. Menyebut tanpa kita mengenal siapa yang disebut, maka kita tak akan pernah mengenal Sang Pencipta. Jadi yang dimaksud menyebut di sini, masuklah ke dalam dirimu, masuklah, tenggelamkanlah dirimu di dalam dirimu. Maknanya kita menyadari, maknanya kita memahami keberadaan kita, kehidupan kita, kewujudan kita bermula dari mana? Dari siapa kita berada di dunia ini? Dari siapa kita diwujudkan? Dari siapa kita dihidupkan selama ini? Itu yang harus kita baca, kita selami di dalam diri, kita hayati di dalam diri, agar kita bisa menemui Sang Pencipta. Mari kita lanjutkan ayatnya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Maknanya ketika kita sudah bisa membaca Sang Pencipta, maka kita akan ketemu wujud Sang Pencipta itu sendiri. Yakni ketemu dengan wujud yang menciptakan kita, wujud yang menciptakan segala sesuatu yang kita lakukan, wujud yang telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat, wujud yang menciptakan segala sesuatu yang kita dengar, wujud segala sesuatu yang bisa kita rasakan di dalam hati kita bila kita sudah bertemu yang maha mulia.
Akan tetapi bila kita belum bertemu yang maha mulia, maka kita tak akan pernah bisa memuliakan Tuhan Sang Pencipta diri kita, melainkan kita hanyalah memuliakan iblis dan setan, hanyalah memuliakan hawa nafsu kita sendiri, hanyalah memuliakan nama Abdul Halimnya yang ada di lubuk hatinya selama ini. Bila kita sudah bertemu, bila kita sudah menghadap yang maha mulia dengan melunturkan, dengan melengsarkan, dengan melepas kewujudan diri manusia kita, melepas kehidupan diri manusia kita lewat pintu baiat, maka manusia akan kembali kepada yang maha mulia. Marilah kita lanjutkan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Jadi kita dulu saat detik-detik akil balai kita diajari dengan pena. Maknanya dengan pena itu kan cenderung berdiri. Bila untuk menulis, maknanya berdirinya pena yang dimaksud di sini adalah uripe Allah. Isinya pena, uripe Allah, penanya ya badan-badan manusia yang diakui sebagai badannya manusia, inilah yang dimaksud pena. Dulu kita masih kecil diajarkan nama-nama benda, nama sendok, garpu, piring, nama pensil, buku, papan tulis, dan sebagainya. Kita diajari nama-nama itu oleh hidup yang kelihatannya hidup diri manusianya. Itulah makna Allah mengajarkan manusia dengan pena. Ayat yang selanjutnya, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dulu kita tidak tahu, oh ini yang namanya badan. Dulu kita tidak tahu, oh ini yang namanya mata. Dulu kita tidak tahu, oh ini yang namanya telinga. Dulu kita tidak tahu, ini namanya hidung, mulut, badan, kepala, rambut, alis, kaki, dan sebagainya. Dengan penalah, dengan kehidupan inilah kita diajarkan segala apapun yang belum kita ketahui. Yang di sana itu namanya gunung, langit, bintang, matahari, rembulan, dan sebagainya. Itulah tanda bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta telah mengajarkan kepada manusia nama-nama yang belum kita ketahui selama ini. Jadi apapun yang belum kita ketahui, ilmu untuk ibadah, ilmu untuk bekerja, dan sebagainya, itulah tanda bahwa Sang Pencipta mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Akan tetapi setiap diri manusia termasuk saya selama ini tidak sadar bila Allah yang melajari, Allah yang mengajarkan itu semua. Karena di dalam hatiku Abdul Halimnya lebih wujud daripada wujud Sang Pencipta, ya akhirnya seolah-olah Abdul Halimnya yang pintar, seolah-olah Abdul Halimnya yang cerdas, seolah-olah Abdul Halimnya yang merasa bisa apa-apa, mengerti apa-apa. Itulah manusia yang tersesat seperti Abdul Halim ini, yang merasa dirinya seperti bak Tuhan. Ayat yang ke-6 Al-Alaq, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Jadi seluruh manusia ketika masih ada diri manusianya di dalam hatinya, inilah yang dimaksud manusia-manusia yang melampaui batas. Manusia-manusia yang mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya. Manusia-manusia yang merasa wujud sendiri di dalam hatinya. Manusia-manusia yang merasa hidup sendiri di dalam hatinya. Manusia-manusia yang merasa berkuasa sendiri, pintar sendiri, cerdas sendiri di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang melampaui batas, termasuk Abdul Halim ini. Sama Anda dan kita semua sama.
Karena yang dibacakan ini adalah manusia-manusia yang tersesat yang dikirimi surat oleh Allah. Bila manusia sudah tak tersesat lagi, maka manusianya sudah tak butuh surat lagi. Wong sudah kembali kepada Tuhannya. Bagi manusia yang belum kembali kepada Tuhannya, ia disurati terus oleh Tuhannya lewat firman-firmannya. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup, manusia termasuk saya sendiri seolah-olah selama ini melihat diri saya serba bisa, serba cukup, serba tak butuh Tuhan, serba tak butuh siapa-siapa. Karena kita merasa diri kita bisa melakukan sendiri dengan kekuatan diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud manusia yang serba cukup, merasa dirinya cukup. Tak butuh yang lain, apalagi butuh Tuhan. Karena manusianya sudah jadi Tuhan. Ayat yang selanjutnya, inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi Allah mengingatkan kepada Abdul Halim. Allah mengingatkan kepada kita semua. Ketika diri kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan, disuruh kembali. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kembalilah, nyelamlah ke dalam lautan hayat. Matikan, nyelam sampai mati. Yakni perang-perang sendiri. Meski kalah perang lagi, hening lagi, belajar terus sampai mati. Sampai mematikan dirimu di hatimu. Di saat manusia sudah mati di dalam peperangan, mati syahid di dalam peperangan, ya itulah mereka sudah kembali di sisi Tuhannya. Lanjutan ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Melarang kembali kepada Tuhan. Abadan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Banyak orang-orang yang berpendapat, jangan belajar tasawuf, jangan belajar hakikat, jangan belajar makrifat, jangan belajar tauhid. Karena itu semua jalan kesesatan. Padahal jalan itu semua jalan agar supaya manusia bisa sholat, maknanya bisa ingat kepada Tuhannya dimanapun ia berada. Padahal sholat yang dimaksud sholat di sisi Allah itu ingatnya. Ingatnya dirimu bahwa dirimu tak ada. Ingatnya dirimu bahwa dirimu tak wujud. Ingatnya dirimu bahwa dirimu tak hidup. Itulah sholat di sisi Allah. Bukan sholat-sholat yang jungkir balik itu tanpa kenal dengan siapa yang dituju. Inilah orang-orang yang melarang manusia untuk sholat. Orang-orang yang melarang manusia kembali kepada Tuhan. Coba kita rasakan ketika kita sholat selama ini. Kita kembali atau tidak kepada Tuhan. Malah kita lebih jauh dan jauh dari Tuhan itu sendiri. Malah kita keliling dunia di dalam sholat. Malah kita bertemu dunia di dalam sholat. Malah kita cinta-cintaan dengan dunia di dalam sholat. Apakah itu sholat? Bukan bro, itu maksiat di sisi Allah. Karena tidak sholat. Maknanya tidak sholat, ingatnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Itu yang dimaksud tidak sholat. Pura-pura sholat. Keburukan dibungkus dengan kebaikan. Kemaksiatan dibungkus dengan ketaatan. Hanya diri manusianya sendiri yang tahu. Hanya diri Anda yang tahu. Diri Anda lah yang bisa menilai diri Anda sendiri. Saya tidak bisa menilai Anda. Hanya Anda sendiri yang bisa menilai diri Anda sendiri. Ayat yang ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk?
Nah, jadi bagi manusia yang sudah sampai kepada Tuhannya, maka ia sudah tidak peduli badannya disolatkan atau tidak disolatkan, badannya dimaksiatkan atau ditaatkan, tidak peduli lagi. Kenapa kok manusianya sudah tak peduli lagi? Bagaimana mungkin manusianya bisa peduli kepada dirinya, sementara Tuhannya lebih berkuasa daripada kuasa dirinya di hatinya. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Nah, di sini kata melempar itu identik dengan kemaksiatan, melempar mangga, melempar pokoknya fasyak wal munkar. Tapi berhubung yang melempar Allah, itulah penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Kemaksuman Nabi Muhammad kenapa? Karena selalu hatinya kembali kepada wujudullah. Hatinya kembali kepada la mawjudan illallah, maka terjaga dan tak akan terkena kesalahan lagi. Itulah yang dimaksud. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Nah, jadi maknanya hatinya sudah di dalam kebenaran. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Jadi orang-orang yang mencegah manusia belajar ilmu tasawuf, hakikat makrifat, belajar tauhid, yang melarang itu berada di dalam kedustaan dan berpaling kepada jalan Tuhan. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Jadi orang-orang yang masih mentuhankan dirinya seolah-olah hanya dirinya saja yang tahu dengan dirinya. Seolah-olah tiada yang tahu dirinya kecuali dirinya sendiri. Apalagi Tuhan. Wong di dalam hatinya tak ada Tuhan. Di dalam hatinya tak bertuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin Allah bisa melihat perbuatannya? Kecuali hawa nafsunya lah yang berada di dalam dirinya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang masih di dalam kewujudan diri manusianya, itulah orang-orang yang masih di dalam neraka, di dalam ubun-ubunnya, di dalam hawiyahnya. Itulah bukti Allah menarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Di dalam hati manusianya mendustakan kewujudan Tuhannya daripada kewujudan dirinya, mendustakan kehidupan Tuhannya dari hidup manusianya. Itulah orang-orang yang mendustakan, yakni dimasukkan langsung ke dalam neraka hawiyah. Hawiyahnya kemanusiaannya sendiri. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi manusia ketika panas hatinya mencari golongannya, yakni apa? Dunia. Orang-orang yang celaka di dalam dunia, maka yang dimaui atau yang dimintai pertolongan ya hanyalah dunia saja, maka tambah dalamlah siksanya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi kita sholat 5 waktu itu supaya apa? Supaya belajar mati ketemu Allah. Itulah tujuan sholat 5 waktu itu. Dan semua tujuan sholawat, zikiran, amal soleh, sedekah, zakat, puasa, haji, semuanya untuk kembali kepada Allah, bukan kembali kepada amal. Ya dibakar kalau kembali ke amal, kalau kembali ke manusianya ya dibakar oleh Tuhannya, panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua bisa menyelami
surat Al-Alaq ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belok kiri ke Jalan Pantai Lampung. Setelah 300 meter, belok kanan.